Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan Mataram Islam terletak di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Kerajaan ini berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Karena berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Mataram Islam tidak luput dari konflik dan pengaruh Belanda. Pada masa penjajahan VOC, di keraton terjadi campur tangan pihak VOC yang berakibat pada terpecahnya Mataram Islam menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada tahun 1755. Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakirakusuma pada 1613 hingga 1645 Masehi. Sultan Agung mampu memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa. Tidak hanya memperluas wilayah, pengaruh Sultan Agung juga menyebar pada bidang ekonomi, agama, budaya, hukum, dan pemerintahan. Pada bidang ekonomi, Sultan Agung memberikan tanah kerajaan kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai binaan. Sultan Agung juga menerapkan pajak yang tidak membebani rakyat. Mataram Islam runtuh dimulai dari kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia. Akibat kekalahan tersebut, perekonomian Mataram Islam semakin melemah karena banyak penduduk Mataram Islam dikerahkan untuk keperluan perang. Setelah Sultan Agung wafat, ditunjukkan Susuhunan Amangkurat I, putra Sultan Agung yang kemudian menjabat Raja Mataram Islam. Keraton Mataram Islam kemudian dipindahkan ke Pleret. Setelah Amangkurat I wafat, ditunjuklah Amangkurat II yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat pengaruh VOC. Sepeninggal Amangkurat II, campur tangan VOC mengakibatkan perang antara Paku Buwono I melawan Amangkurat III. Kemenangan Paku Buwono I membuat wilayah Mataram Islam terpecah, dan mulailah era dinasti Paku Buwono di Mataram. Atas pengaruh Belanda, Mataram Islam terjadi konflik internal, hingga puncaknya terjadi perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Perpecahan ini mengakhiri masa kejayaan Mataram Islam. Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601. Sutawijaya atau Panembahan Senopati merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama Mataram Islam. Ia menjadi seorang sultan setelah sang ayah yakni Ki Ageng Pemanahan wafat. Pada masa kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah yang ada di sekitar Mataram Islam, seperti Madiun, Surabaya, dan Kediri. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, ia juga berhasil menguasai daerah Priangan dan menjalin kerjasama dengan Cirebon. 2. Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedaing Krapyak pada tahun 1601 sampai 1613. Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedaing Krapyak adalah putra dari Panembahan Senopati dengan selirnya, Kanjeng Ratu Mas Waskita Jawi. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang sultan yang ahli dalam menyelesaikan pemberontakan. Namun ketika pemerintahannya berjalan dengan rukun dan damai, secara mengejutkan Raden Mas Jolang meninggal di hutan Krapyak, sehingga namanya dikenal dengan Panembahan Sedaing Krapyak. Ketiga, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakirakusuma pada tahun 1613 sampai 1645.
Raden Mas Rangsang atau yang dikenal dengan Sultan Agung Hanyakra-Kusuma merupakan sultan ketiga sekaligus yang terlama sepanjang sejarah Mataram Islam. Sultan yang satu ini memiliki masa jabatan hingga 32 tahun lamanya. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang banyak meninggalkan perkembangan budaya. Sultan Agung dikenal sebagai pendiri kalender penulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending yang menyempurnakan bahasa di Pulau Jawa, Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat I pada tahun 1646 sampai 1677. Raden Mas Sayyidin merupakan putra dari Sultan Agung, sehingga dirinya mengisi jabatan sebagai sultan setelah wafatnya sang ayah dan menjadi raja keempat Mataram Islam. Tidak jauh dari sang ayah, ia juga memiliki jabatan yang lama sebagai sultan, yakni 31 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Raden Mas Sayyidin memiliki kebijakan yang berbeda dengan sang ayah. Ia memilih untuk menjalin hubungan baik dengan pihak kolonial Belanda. Namun tindakannya tersebut salah, yang mengakibatkan timbulnya pemberontakan hingga dirinya meninggal. Kelima, Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II pada tahun 1677 sampai 1703. Pangeran Adipati Anom yang merupakan putra dari Raden Mas Sayyidin ini juga memiliki jabatan yang terbilang lama, yakni 26 tahun. Selama memimpin Mataram Islam, dirinya dikisahkan sebagai pemimpin yang berhati lemah dan mudah dipengaruhi oleh FOC. Sama halnya dengan sang ayah, Pangeran Adipati Anom ini juga kembali mendapatkan serangan dari pihak kolonial. Amangkurat II meninggal pada saat berusaha memperbaiki hubungan dengan pihak FOC. Pada era kepemimpinan Adipati Anom, ini di pusat kekuasaan berpindah ke Kartasura dan raja atau sultan kemudian berganti dengan gelar Susuhunan. Amangkurat III 1703 sampai 1705. Pada awal hingga akhir kepemimpinan Amangkurat III ini diwarnai dengan berbagai macam pemberontakan, terlebih ketika insiden ketidakpercayaan FOC terhadap garis keturunan Amangkurat. Kemudian pemerintahan Amangkurat III terlihat ketika Pangeran Puger mendeklarasikan diri sebagai Sunan Kartasura dengan gelar Pakubuwana I. Sejak saat itu Amangkurat III terpaksa melarikan diri dan menyerahkan Kartasura Pakubuwana I pada tahun 1705 sampai 1719. Setelah berhasil merebut wilayah kekuasaan dari Amangkurat III, Pakubuwana I yang akhirnya resmi menjadi Sunan Mataram Islam dan semakin terikat kuat dengan FOC. Bahkan ia pernah mengeksekusi Adipati Jangrana atas perintah FOC. Era kepemimpinan Pakubuwana I memang tergolong singkat. Ia meninggal pada tahun 1719 dan digantikan oleh putranya, Raden Mas Suryaputra atau Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1726. Raden Mas Suryaputra merupakan putra dari Pakubuwana I yang memilih menggunakan gelar Amangkurat. Pada saat kenaikan tahtanya menjadi seorang sunan, telah diwarnai dengan berbagai pemberontakan oleh Pangeran Blitar, Purbaya, Madiun, serta Arya Mataram Dipati. Namun seluruh pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dengan bantuan dari pihak kolonial Belanda. Sama halnya dengan sang ayah, putra dari Pakubuwana I ini juga menjabat dengan waktu yang singkat karena wafat akibat diracun pada tahun 1726. 9. Raden Mas Prabusuyasa atau Prakubuwana II pada tahun 1726 sampai 1742. Pada era pemerintahan Raden Mas Prabasuyasa atau Prakubuwana II, pusat pemerintahan Mataram Islam kembali berpindah ke wilayah Surakarta, Sala. Pada saat itu pula Mataram pernah dikuasai oleh FOC karena sakit pada 1747 dan menunjuk raja baru sesuai izinnya.
ke-10. Raden Mas Garendi atau Amangkurat V pada tahun 1749 sampai 1788. Raden Mas Garendi atau Amangkurat V merupakan putra dari Pangeran Tepasana. Ia diusung menjadi seorang sunan untuk menggantikan tahta Amangkurat IV oleh koalisi Jawa Tionghoa yang menentang kekuasaan Pakubuwana II. Masjid Gede Mataram Kota Gede terletak di Dusun Sayangan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini berada di dekat kompleks makam pendiri Kerajaan Mataram Islam, beserta keluarganya dan pemandian Sendang Seliran. Tahun pengembangan masjid ini belum diketahui secara pasti. Ada dugaan masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1645 Masehi. Pada tahun 1919 Masehi, masjid ini terbakar. Kemudian selesai diperbaiki pada tahun 1923 Masehi. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad 2G 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir pada tahun 1187 Hijriah atau Alif 1699 Jawa. Pendirian tersebut ditandai dengan candra sangkala yang berbunyi Gapura terus Winayang Jalma. Sangkalan tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid. Masjid Gede didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangunannya dikerjakan oleh Kiai Wiryokusumo. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Hal ini dapat diketahui dari prasasti yang terdapat di dinding luar ruangan utama masjid. Keraton Surakarta. Hadiningrat atau Keraton Surakarta adalah istana resmi Kesultanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II sekitar tahun 1743 sampai 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Lokasi makam Kerajaan Mataram di Kota Gede merupakan kompleks makam tertua dari Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede, menyatu dengan lokasi kompleks Masjid Gede Mataram. Kompleks masjid yang dilengkapi makam ini merupakan salah satu komponen bekas ibu kota Kerajaan Mataram Islam yang meliputi keraton, alun-alun, masjid, dan pasar. Pada lokasi bekas ibu kota Mataram Islam di Kota Gede, komponen ibu kota kerajaan yang masih dapat dijumpai hanyalah kompleks masjid, termasuk makam kerajaan dan pasar. Taman Sari merupakan situs bekas taman istana milik Keraton Yogyakarta yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765. Sedangkan penyelesaian pembangunan diperkirakan pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Agama di Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam yang berada di pedalaman Jawa yang dipimpin oleh Panembahan Senapati pada tahun 1584 sampai 1601 Masehi. Pada masa Panembahan Senapati, agama Islam sudah banyak dianut oleh penduduk di Kerajaan Mataram. Hanya saja pola keagamaan cenderung sinkretis. Sebagai raja di Kerajaan Mataram, Panembahan Senapati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan.
Secara garis besar, pola kebijakan Panembahan Senapati terdapat agama di Kerajaan Mataram Islam adalah mengangkat wali-wali Kadilangu sebagai penasehat dan pembimbing kerajaan. Lokasi pengembangan sektor agraris berkaitan dengan letak geografis Kerajaan Mataram Islam berada di daerah yang subur, tepatnya di antara Kali Opak dan Kali Progo. Kerajaan Mataram berdiri di kawasan yang kini masuk dalam wilayah Yogyakarta. Sejarah juga mencatat bahwa ibu kota kerajaan ini beberapa kali dipindahkan. Didirikan di Kota Gede, proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senapati dan ayahnya Ki Ageng Pamanahan membantu Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Penangsang dalam perang saudara di Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram Islam. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya atau biasa dikenal dengan Panembahan Senapati. Sebagai seorang raja, ia memiliki misi melakukan ekspansi ke berbagai daerah dan menjadikan Kerajaan Mataram Islam sebagai pusat kebudayaan dan agama Islam, sehingga Raja Sutawijaya menginginkan seluruh penduduk yang berada di bawah kekuasaan Mataram Islam harus menganut agama Islam.